Ini beberapa shape yang dibentuk timnas Indonesia pada fase bertahan. Cenderung akhirnya bermain reaktif, menunggu, kemudian memanfaatkan serangan balik. Di Liga Indonesia kebelakangan ini beberapa klub coba bermain dengan parkir bus alias bertahan total, dan tujuan akhirnya juga untuk melakukan serangan balik. Namun yang menariknya teman-teman, saat kita bicara level timnas Indonesia bersama Coach Sintayong mengaplikasikan bermain lebih reaktif, menunggu lalu memanfaatkan serangan balik, itu diapresiasi, dipuja-puji, pertahanan oke, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara konteks di Liga Indonesia saat klub A, klub B mencoba bermain lebih reaktif, menunggu lalu serangan balik, ya lewat media sosial mereka diserang, dihujat, dianggap pelatihnya nggak becus, dianggap pelatihnya nggak benar, dan sebagainya. Nah, pada video ini hal tersebut akan kita ulas. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, saat kita bicara timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, kala menghadapi tim inferior, lebih rendah kualitasnya teman-teman daripada timnas Indonesia, di posisi tersebut Coach Sintayong coba menginisiasi permainan, lebih berani terbuka, nggak bermain reaktif, menunggu lalu memanfaatkan serangan balik lewat ball possession, 1-2 sentuhan, sangat amat prima apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Nah, sedangkan pada saat menghadapi tim yang lebih superior di atas kertas, hitung-hitungannya teman-teman, di situ Coach Sintayong lebih bermain reaktif, dan ya nggak segan-segan juga memarkir bus, melakukan pertahanan grendel untuk timnas Indonesia. Sempat kita pernah melakukan wawancara eksklusif dengan Bang JJ, translator dari Coach Sintayong. Ini bagaimana prinsip dari Coach Sintayong. Nah, disebut oleh Coach Sintayong kepada pemain timnas, ataupun dikutip ya oleh Bang JJ teman-teman, Coach Sintayong itu ingin skuad yang ia latih itu harus kuat dulu dari sisi defensif, sisi pertahanan. Jadi ketika sudah kuat dari sisi pertahanan, disitulah pelan-pelan melakukan yang namanya attacking. Nah, jadi secara tactical teman-teman, dari yang disampaikan Bang JJ, ya memang harus kita akui teman-teman bagaimana fokusnya, keseriusan yang dimiliki oleh Coach STY ini membentuk sekarang ini pertahanan dari timnas Indonesia teman-teman, dan banyak pemain-pemain keturunan kita juga ya dipertebal ya oleh Coach Sintayong untuk mengisi lini pertahanan. Nah, saat kita melihat apa yang disajikan oleh Coach Sintayong di atas lapangan saat menghadapi tim superior dan cenderung bermain lebih reaktif, beberapa kali parkir bus, parkir pesawat teman-teman, di situ ya tak banyak orang yang mencerca, tak banyak pihak-pihak tertentu yang menyerang inisiasi, niatan yang coba dimainkan oleh Coach Sintayong. Malah akhirnya apa? Dipuja-puji. Pertahanan yang dibuat oleh Coach Sintayong sangat amat luar biasa. Bisa menyulitkan lawan untuk melakukan tendangan, bisa membuat lawan frustasi untuk membongkar pertahanan kita. Salah satunya kan Roberto Mancini kan sempat frustasi. Pelatih Australia pun sempat frustasi teman-teman. Kuat memang, harus kita akui teman-teman. Nah, dalam konteks yang dilakukan oleh Coach Sintayong, ya apa ya, levelnya itu disenangi, meskipun itu parkir bus, cenderung bermain bertahan, cenderung bermain reaktif, dan ya faktanya nggak banyak yang menghujat, nggak banyak yang menyerang, nggak banyak yang menghina. Nah, kita bergeser ke level klub. Ini menarik teman-teman, aku rasa. Aku pun kenapa aku buat video ini, karena aku merasakan resah juga. Beberapa pertandingan, kita bicara musim terbaru aja, beberapa pertandingan Liga 1 Indonesia, klub-klub kita itu beberapa kali juga mengaplikasikan yang namanya permainan reaktif total ataupun negatif football, parkir bus, menunggu, lalu transisi. Aku ingat di musim ini aja, Persija saat menghadapi Persita, itu udah kita bahas dari sisi taktikal. Persita itu bertahan total dengan shape 6-2-2 ataupun 6-3-1.
6 pemain bertahan di belakang, teman-teman. Nah, akhirnya apa? Persija Jakarta sulit membongkar apa yang dibentuk oleh Persita Tangerang. Persita niatannya jelas, bermain transisi aja. Ya, memang kalau kita bicara taktikal tersebut, transisi bermain bertahan harus memiliki striker yang kuat di depan. Nah, pada momen tersebut Persita tidak memilikinya. Jadi ketika transisi dilakukan Persita mentok di depan, tidak memiliki kekuatan attacking Persita Tangerang. Lalu belum lama ini pertandingan Borneo menghadapi Malut. Baru saja ya kemarin lah selesai, teman-teman. Aku menonton pertandingan tersebut. Malut United lebih bermain menunggu. Bayangkan aja, ball position, penguasaan bola yang dimiliki Malut itu sekitaran 25-26%. Selebihnya Borneo FC. Nah, menunggu serangan balik. Apakah itu salah? Tentu tidak. Nah, kita bahas dulu poin pertama ya. Setelah Persita Tangerang melakukan yang namanya permainan reaktif football parkir bus, pun termasuk Malut United ataupun tim-tim manapun lah itu yang pernah melakukannya di musim kemarin, teman-teman, aku lihat media sosialnya dihujat oleh oknum-oknum tertentu. Dibilanglah miskin taktik, dibilanglah pelatih nggak betul, dibilanglah ngapain main bola, dibilanglah nggak ada niat ini untuk bertanding, bla 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 bla. Itu dialami oleh klub-klub yang aku sebutkan tadi. Dan ya tentu itu nggak, kalau kita bicara keadilan, tentu itu nggak adil. Kalau kita bicara kesetaraan, tentu itu nggak setara, teman-teman. Kenapa? Jika kita menonton timnas bermain lebih bermain reaktif, bermain parkir bus, bermain lebih menunggu memang total, teman-teman. Kan pernah dilakukan oleh Coach Sintayong demikian, memanfaatkan serangan balik. Ya, ball possession kita pun rendah. Di komentar Sumir itu sedikit, nggak ada bahkan, teman-teman, mayoritas mendukung. Tapi kalau kita bicara klub kita, habis sih pelatih kita. Berbahaya sih aku rasa, teman-teman, hal tersebut ya. Mindset tersebut dilakukan oknum-oknum tertentu, teman-teman. Sangat amat disayangkan. Pada esensinya, bertahan itu seni sepak bola. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Johan Cruyff, dan lain sebagainya, teman-teman, pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Iya, artinya di situ setiap pelatih mempunyai filosofi masing-masing yang posisi kita menghargai, baik itu Pep Guardiola, Johan Cruyff, dan lain sebagainya, orientasi terhadap penguasaan bola. Jose Mourinho, pelatih-pelatih yang oportunis, pragmatis, teman-teman, lebih bermain ya menunggu-menunggu, patut kita hargai. Nah, mungkin teman-teman yang nonton video ini kalau menyaksikan pertandingan lebih banyak menguasai bola, itu sangat amat digemari, sangat amat menyenangkan. Tetapi ada juga loh bermain dengan lebih banyak menunggu-menunggu itu digemari juga. Jadi menjadi sebuah seni. Nah, kita bahas misalnya Malut United ataupun klub-klub yang bermain parkir bus. Mereka nggak hanya menumpuk itu permainan di bawah, low block, kombinasi low block ke mid block. Nggak menumpuk, pasti ada mikro tactical yang ditumpahkan oleh pelatih kepala. Nah, saat Persita misalnya, di situ kan jelas kelebaran coba dipatahkan oleh pemain Persita Tangerang. Karena pada dasarnya Persija Jakarta pada fase attacking mencoba menciptakan 5 pemain bahkan 6 pemain. Jadi secara superioritas coba disamakan oleh pemain Persita. Kemudian Malut United saat menghadapi Borneo FC, Yance Sayuri sering melakukan track back ke bawah. Niatannya jelas kan, untuk bisa mengantisipasi kelebaran ataupun posisi dari Stefano Lillivali. Lebih banyak menunggu reaktif football. Nah, tapi ya itu tadi, atribut-atribut mikrotaktik yang diaplikasikan oleh pelatih-pelatih liga kita tak sedikit masih saja yang mencibir, khususnya pada saat mereka bermain lebih banyak bertahan. Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab kenapa anomali, aku rasa ini, teman-teman, kenapa di timnas Indonesia pada saat Coach Sintayong melakukan permainan parkir bus, lebih banyak menunggu, possession bola pun nggak banyak, teman-teman, bola pun sering hilang karena kuat pertahanan, dipuji nih. Sedangkan diapresiasi. Sedangkan kalau kita bicara level klub, ada klub yang melakukan permainan negatif football, maka habislah media sosial tersebut. Lihat aja, ada bukti ya, teman-teman. Pertandingan Persita menghadapi Persija 0-0 ya. Yang kita bahas Persita bermain negatif football.
lihat aja komentarnya, miring, dibuat ya segala macam argumentasi lah. Kalau misalnya saran kritik nggak masalah, tetapi ini sudah disebut pelatih nggak becus, pelatih asing nggak niat main bola dan lain sebagainya. Nggak niat main bola kayak mana? Kan mereka sudah berjuang di atas lapangan, nggak mudah untuk bertahan itu. Kemudian Malut United, silahkan selesai pertandingan Borneo menghadapi Malut, komentar miring. Nah, tetap ya inilah dia, hal-hal mindset seperti ini penting kita terus genderangkan teman-teman, karena pada dasarnya nggak setiap pelatih itu memiliki yang namanya filosofi yang menyerang ball position. Ada juga pelatih-pelatih yang bertahan teman-teman. Apakah pelatih yang menerapkan negatif football itu salah? Tentu tidak. Nah, makanya penting teman-teman bagi sebuah owner ataupun manajemen itu sebelum merekrut pelatih, biasa pelatih menyampaikan style, filosofinya, kurikulum vitae-nya dan lain sebagainya teman-teman, untuk mendapatkan juga gambaran ke arah mana nih pelatih tersebut akan mengimplementasikan permainannya. Jadi hal-hal itulah yang akan bisa kita ketahui sebelum pelatih tersebut memperkuat. Nah, pun termasuk ada juga pelatih yang namanya sering mengadaptasi ya, adaptif dia permainannya. Ketika menghadapi klub A bisa saja dia bermain lebih negatif football, tetapi ketika menghadapi tim B bisa bermain lebih terbuka. Termasuk Persita Tangerang ini teman-teman, dia bermain negatif football. Nah, ketika mereka bermain negatif football, nggak selamanya mereka bermain demikian. Saat menghadapi pertandingan-pertandingan tertentu, Persita Tangerang pun berani lebih proaktif. Ya, itulah dia sepak bola Indonesia teman-teman. Iya, di Eropa ini satu hal menarik juga saat misalnya Mourinho melakukan permainan parkir bus ataupun pelatih-pelatih sejenisnya teman-teman. Nah, itu hal normal sudah dianggap. Bahkan itu seni, dan tak sedikit cara bertahan parkir bus dari Jose Mourinho itu dibahas, diulas menjadi sebuah pelajaran. Nah, oke. Semoga kedepannya sepak bola Indonesia terperbaiki, adil teman-teman. Baik itu level klub mencoba mengaplikasikan gaya bertahan yang mungkin seperti Coach Sintayong juga yang parkir bus beberapa pertandingan teman-teman, ataupun bermain lebih reaktif, nggak masalah. Itulah dia seni sepak bola. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.